Bapak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir, mohon izin masukan nih Pak. Bapak nggak perlu gengsi dan malu untuk memanggil kembali STY demi menyelamatkan timnas sepak bola Indonesia Pak. Karena kami dan kita semua lebih malu Pak dengan kekalahan di bawah kepemimpinan si pelatih baru itu yang katanya mengutamakan permainan atraktif lah, proses lah, total football lah. Ini kita sudah setengah perjalanan Pak berbicara proses. STY telah membangun proses beberapa tahun ke belakang sampai kemarin akhirnya digantikan demi revolusi timnas sepak bola Indonesia Pak. Yang kami butuhkan sekarang hasil yang ingin selalu menang di setiap pertandingan Pak, karena sisa pertandingan tidak banyak lagi. Belum lagi mulutnya si Towel tuh yang selalu menghina, mengatasnamakan kritik. Saya baru rapat dengan tim. Bikin fans timnas auto bahagia. Pernyataan tegas Erick Thohir soal permintaan syarat Shin Tae-yong untuk kembali melatih timnas Indonesia. Jakarta, 22 Oktober 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pernyataan terbuka yang tergolong tegas terkait isu kembalinya mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, STY, ke kursi pelatih utama. Dalam pernyataannya, Erick menegaskan bahwa Federasi Sepak Bola Nasional telah memenuhi semua syarat yang diajukan STY sebagai bentuk pengakuan atas jasa STY dalam membangun pondasi timnas Indonesia hingga lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun kemudian di bawah kepelatihan penggantinya, Patrick Kluivert, timnas Indonesia gagal mencapai target utama. Dengan sorotan yang semakin kuat dari publik dan media, pernyataan Erick ini menjadi titik krusial dalam dinamika antara PSSI, STY, dan masa depan timnas Indonesia. Berikut ulasannya secara komprehensif. Latar belakang dinamika pelatih timnas Indonesia. Beberapa fakta penting yang menjadi konteks, Shin Tae-yong pernah memimpin timnas Indonesia sejak sekitar 2020 hingga awal 2025. Di bawah arahan STY, timnas Indonesia berhasil masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dirto.id plus explain. Explain. PSSI kemudian menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru pada 4 Januari 2025. Dia, meski sempat lolos ke putaran keempat di kualifikasi bersama Kluivert, timnas Indonesia gagal menembus Piala Dunia 2026. Disusul evaluasi besar dan pemecatan pemisahan kerjasama dengan sejumlah staf pelatih. Pada saat yang sama, STY menyatakan dirinya terbuka untuk kembali melatih timnas Indonesia. Dengan syarat bahwa ada tawaran serius dari PSSI. Pernyataan STY. Syarat untuk kembali. Dalam wawancara kanal YouTube Goalpost, STY menyatakan bahwa hatinya masih condong ke Indonesia dan bahwa dirinya terbuka untuk kembali melatih timnas Indonesia apabila ada tawaran yang baik dan benar-benar bersungguh-sungguh dari PSSI. TV One News, Plus 1. Beberapa poin syarat yang disampaikan antara lain, harus ada tawaran resmi dari PSSI, bukan sekadar rumor atau pembicaraan informal semata. Suara.com. Tawaran tersebut harus menunjukkan kesungguhan, kejelasan tugas, dukungan yang memadai, dan pemahaman akan pondasi yang telah ia bangun sebelumnya. Suara.com. STY menegaskan bahwa meskipun ada tawaran dari negara lain yang sedikit lebih baik, kalau Indonesia memberi tawaran dengan niat sungguh-sungguh, maka Indonesia akan jadi pilihan utamanya. Suara.com. Pernyataan tegas Erick Thohir, kami penuhi semua syarat. Menanggapi hal tersebut, Erick Thohir melalui konferensi pers dan wawancara memberikan penegasan bahwa PSSI telah memenuhi semua syarat yang diajukan oleh STY sebagai prasyarat untuk kembali menangani timnas Indonesia. Beberapa garis besar dari pernyataan Erick adalah
Erik mengakui bahwa STY telah membangun pondasi yang cukup berarti untuk Timnas Indonesia, termasuk pencapaian lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2028 meskipun akhirnya tak lolos dan berbagai kemajuan di level usia muda. Erik mengatakan bahwa PSSI menghargai jasa STY dalam mengenalkan sistem, kultur dan pendekatan baru bagi Timnas Indonesia, dan bahwa sekarang saatnya melihat masa depan dan bagaimana menyambung era tersebut dengan visi yang lebih besar. Erik menegaskan bahwa dalam proses penjaringan pelatih baru, PSSI telah melakukan evaluasi atas seluruh mekanisme, memastikan dukungan organisasional, dan bahwa jika STY kembali, maka semuanya telah siap. Ia juga menyebut bahwa hubungan antara dirinya dan STY belakangan membaik, termasuk interaksi di media sosial yang menunjukkan sinyal positif sebagai petunjuk bahwa pintu dialog kembali terbuka. Radar Bone, +1, namun Erik juga mencatat bahwa keputusan apapun tetap berada pada mekanisme PSSI, dengan evaluasi dan proses yang harus transparan, dan bahwa tidak ada jaminan otomatis bahwa STY akan kembali, hanya bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. Menyoroti pondasi yang dibangun STY, dalam pernyataannya, Erik secara implisit menyebut beberapa aspek pondasi yang dibangun STY sebagai alasan mengapa PSSI merasa perlu mempertimbangkan kembalinya beliau. Beberapa aspek ini meliputi reformasi skuad. STY dikenal membawa sejumlah pemain muda dan diaspora Indonesia untuk memperkuat timnas. Suatu langkah yang sebelumnya belum seagresif ini dilakukan. Kemajuan hasil kompetitif. Di era STY, timnas Indonesia berhasil melewati tahap-tahap kualifikasi yang dianggap sulit, termasuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, suatu pencapaian yang jarang bagi Indonesia. Tirto ID. Peningkatan pengalaman internasional. Timnas Indonesia di era STY mulai menjalani partisipasi yang lebih kompetitif di level Asia, yang menurut Erik perlu dilanjutkan dan dikembangkan. Kenyamanan adaptasi. STY dinilai sudah memahami karakter pemain Indonesia, kultur persepak bolaan dalam negeri, dan federasi, sehingga jika kembali ia tidak butuh waktu adaptasi panjang. Hal ini pula yang disebut oleh pihak eksternal sebagai keunggulan. Seperti ini. Dengan demikian, Erik menggarisbawahi bahwa PSSI kini ingin menghubungkan apa yang telah STY mulai dengan langkah strategis jangka menengah hingga panjang yang siap dikerjakan. Tantangan dan kritik yang menempel. Meski pernyataan tersebut terdengar optimistis, tak sedikit pihak yang menyoroti sejumlah tantangan serta kritikan yang selama ini menghantui keberlangsungan pelatih STY serta timnas secara umum. Saat pemecatan STY awal tahun 2025, PSSI menyebut adanya masalah komunikasi, implementasi taktik, dan dinamika ruang ganti sebagai alasan. Bola.com, +1. Era pengganti STY dengan Kluivert juga menghadapi kegagalan utama, tidak lolos ke Piala Dunia 2026 yang memunculkan kritik besar terhadap federasi dan sistem yang dijalankan. Suara.com. Beberapa pengamat dan mantan internal federasi menilai bahwa kembalinya STY hanya akan menjadi name tag lama jika tidak disertai pembenahan struktural yang lebih dalam, mulai dari pembinaan usia muda, sistem liga domestik, hingga manajemen federasi. Ada kekhawatiran bahwa syarat telah dipenuhi bisa menjadi jargon tanpa aksi nyata. Artinya, kesungguhan dari PSSI dalam menyediakan dukungan infrastruktur, staf, anggaran dan regulasi menjadi kunci. STY sendiri mengingatkan hal ini dengan syaratnya tawaran yang sungguh-sungguh, implikasi strategis untuk masa depan timnas Indonesia. Pernyataan Erik Thohir ini memiliki sejumlah implikasi penting bagi masa depan timnas Indonesia. Kesiapan federasi untuk stabilitas kepelatihan. Dengan pengakuan bahwa syarat STY sudah dipenuhi, maka PSSI menegaskan arah untuk mencari kepelatihan yang stabil. Bukan hanya carut-marut pergantian pelatih yang berdampak negatif terhadap skuad dan kontinuitas program. Menyambung era pondasi ke proyeksi jangka panjang. STY dinilai telah membangun pondasi, namun sebelumnya terlalu pendek kesempatan untuk melanjutkan hingga target besar. Dengan pernyataan ini,
PSSI menyiratkan kesiapan untuk melanjutkan dan memperkuat pondasi tersebut hingga target jangka menengah, misalnya menuju Piala Dunia, Olimpiade, dan posisi yang lebih baik di Asia. Sinyal kepada pemain dan publik. Publik dan pemain akan melihat bahwa PSSI menghargai bagian pekerjaan sebelumnya, yakni perpaduan antara generasi muda, pemain diaspora, dan pembaruan kultur. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pemain, fans, dan stakeholder bahwa bukan sekadar riset, tapi lanjutan. Tantangan eksekusi program. Pernyataan ini menegaskan bahwa syarat terpenuhi, namun eksekusi adalah tantangan berikutnya. PSSI harus memastikan bahwa dukungan teknis, anggaran, kalender latihan, fasilitas, dan pembinaan usia muda benar-benar konsisten dengan visi yang diumumkan. Pengaruh terhadap bursa pelatih dan pengambilan keputusan. Dengan STI muncul kembali sebagai opsi serius atau bahkan favorit untuk kursi pelatih, maka proses bursa pelatih Timnas Indonesia punya dinamika baru. Penunjukan pelatih bukan hanya soal nama besar, tetapi integrasi dengan visi, dukungan federasi, dan kesiapan program jangka panjang. Catatan penting, belum ada kontrak resmi. Walaupun pernyataan Erik menunjukkan kesiapan, namun hingga kini belum ada pengumuman resmi bahwa STI telah menandatangani kontrak atau kembali secara formal ke posisi pelatih. STI sendiri menegaskan bahwa belum menerima tawaran resmi dari PSSI hingga saat ini. Inilah pattern baru juga dilihat. Dengan demikian, langkah berikutnya seperti pembicaraan kontrak, struktur staf, durasi, anggaran, dan target masih akan sangat penting untuk dipantau. Kesimpulan, pernyataan tegas Erick Thohir bahwa syarat STA telah dipenuhi menjadi titik balik dalam komunikasi antara PSSI dan Shin Tae-yong. Hal ini sekaligus menjadi sinyal penting bagi publik bahwa PSSI menghargai kontribusi masa lalu dan ingin menyambung ke arah yang lebih besar. Namun realisasi kembalinya STA dan apakah ia benar-benar akan kembali atau tidak, akan bergantung pada kejelasan tawaran, dukungan di internal federasi, dan kesiapan eksekusi program jangka panjang. Publik sepak bola Indonesia kini menantikan apakah langkah konkret akan diambil. Apakah STA akan kembali memimpin Timnas Indonesia, dan apakah PSSI benar-benar memfasilitasi visi ke depan yang lebih matang, bukan hanya sekadar nama besar di atas kertas.